Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Hari yang baru dan kami menerimanya dalam sukacita. Tuhan, kami akan berjalan di waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Besertalah dengan kami, dan firman-Mu lah yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu dan kami semua mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari 2 Samuel 22 ayat 31. Demikian dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita pernah mendengar istilah 24/7, 24/7, dan disebutkan selanjutnya bahwa Tuhan itu 24/7. Apa artinya? 24 merupakan keterangan dari 24 jam, yang artinya satu hari penuh dari mulai jam 01 pagi sampai 24 tengah malam. Sedangkan 7 adalah keterangan dari 7 hari, yang artinya satu minggu penuh dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dengan demikian, sebutan Tuhan itu 24/7 berarti Allah tetap campur tangan, hadir, berada bersama dan menyertai hidup, serta berkarya di tengah hidup. Allah proaktif dalam kehidupan orang percaya. Dia tidak mengenal lelah dan capek. Dia tidak ngantuk dan tertidur, melainkan Allah tetap berjaga dan menyertai dari mulai pagi, siang, sore, dan malam, serta tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada beserta kita mulai hari Minggu, dengan terlebih dahulu membekali dan memberkati kita melalui firman-Nya dalam ibadah, serta bersama dalam karya, usaha, perjalanan, rencana, dan aktivitas, serta rutinitas kita mulai hari Senin sampai Sabtu, hingga kita mengakhiri pekerjaan kita di hari Sabtu untuk kemudian meminta kekuatan dan peneguhan melalui firman-Nya dalam ibadah di gereja. Sungguh Allah itu kasih penolong bagi orang percaya. Kekasih Kristus, demikianlah dalam nats yang kita dengar yang menjadi siraman rohani di pagi hari ini. Konteks nats ini menyaksikan nyanyian syukur Daud atas penyertaan Tuhan yang menuntunnya dalam perjalanan hidupnya. Dia bersaksi bahwa jalan yang dilaluinya adalah jalan yang penuh dengan lika-liku, banyak jebakan dan jurang, menganga, serta persoalan-persoalan yang boleh datang tiba-tiba atau beruntun, ibarat batu-batu gunung yang tiba-tiba jatuh dari lereng tebing dan hendak menghantamnya. Ibarat jurang yang siap menganga, mencengkeram dan memakan jikalau dia lengah dan lemah dan tak berdaya. Atau ibarat persimpangan yang menawarkan banyak keinginan-keinginan yang boleh membawa sesat dan terhimpit, serta ibarat tawaran-tawaran di sepanjang jalan yang boleh mengikat dan menjerumuskan sehingga terhambat dan tidak sampai ke tujuan. Demikianlah banyaknya ujian dan pencobaan yang silih berganti dalam perjalanan hidup. Namun firman Tuhan meneguhkan orang percaya. Hidup bersama Tuhan, suka dan derita saling bergantian untuk memperkuat iman. Untuk itu mari bersama beserta Tuhan melalui firman-Nya, karena firman Tuhan adalah jalan kehidupan, jalan murni, jalan lurus, jalan yang kudus, serta jalan yang sempurna yang membawa kepada kebenaran. Yesus sendiri berkata, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi, tiada yang tersesat jikalau berjalan bersama dengannya.
kekasih Kristus. Life is journey. Hidup adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita akan menemukan hidup ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa berjalan sementara saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan alasan-alasan yang lain? Ingat, jangan berdalih dan jangan mendua. Life is struggling, but God is securing. Tuhan sedang mengajar supaya kita tahan uji. Hidup memang pasti dan harus berjuang, karena dalam perjuangan mula engkau menemukan ternyata Tuhan tetap menyertaimu, menjaga dan mengendalikanmu. Jadi jangan andalkan pikiranmu dan masalahmu, tetapi andalkan imanmu. Tuhan beserta kita. Dan sebagaimana disebutkan dalam Ebenezer, rasi rasa sadarion didongani Jehovah dohita. Atau Paulus yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Life is hard, but God is good. Memang hidup dan tantangannya sulit. Jadi tetap berpegang setia pada rancangan Tuhan. Mazmur 119 ayat 5. Orang yang bersyukur akan mau dan mampu untuk hidup dan menghidupi hikmat-Nya. Kendati rintangan, tantangan menerpa, tapi Tuhan itu baik. Dia adalah perisai yang membawa kita tetap melangkah maju untuk tetap mengikutinya. Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengkaryakan hidupnya kepadanya. Ingatlah pesan Yesus. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berjalan dalam jalan terang kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami berjalan dalam jalan Tuhan. Karena jalan-Mu adalah jalan yang murni, jalan yang sempurna. Dan di dalam jalan itu, Engkau memberikan kami perisai, tongkat melalui firman, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan tongkat tempat kami berlindung dan jadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami satu hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat berkarya oleh karena sakit, oleh karena di dalam duka dan berbagai ragam persoalan-persoalan tengah kehidupan, Tuhanlah memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga mereka dapat diteguhkan dan dikuatkan dan dimenangkan. Kami mau melangkah satu hari ini, kami mau beserta dengan Tuhan. Berkatilah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berkarya dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.